Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di seri ngobrolin selling. Nah, kali ini teman-teman saya mau membahas tentang story selling. Kalau sebelumnya di video pertama saya ngebahas apa itu story selling dan gimana cara penggunaannya, kali ini saya mau ngebahas struktur kalimatnya. Tujuannya supaya teman-teman gampang nih ngebuat cerita di dalam konten-konten penjualan teman-teman sekalian. Kayak gimana? Langsung aja simak gimana struktur sebuah story selling yang baik. Simak sampai habis. Oke, teman-teman, I'm ready. Kalau saya tanya I'm ready, jawabnya ready, tanya dong jawab gitu. Oke, boleh? I'm ready. Iya, kali ini kita akan membahas tentang struktur konten story selling. Jadi kita membahas tahapan demi tahapan, langkah demi langkah untuk membuat sebuah konten yang berisikan informasi penjualan namun bernuansa cerita. Nah, strukturnya yang pertama, apa yang kita lakukan itu adalah membuat sebuah pembukaan. Untuk beberapa orang, pembukaan ini cenderung dianggap sebelah mata. Padahal ini adalah tahapan penting di mana yang menentukan konten kamu akan dibaca lebih lanjut atau ditinggalkan oleh calon pembaca kita. Gimana rumusnya agar mereka melanjutkan konten yang sudah kita buat dibaca lebih dalam lagi sama mereka? 100% gunakan cerita. Ya, jadi jangan langsung kepada menjelaskan fitur produk gitu ya, kepada memberitahu diskonnya produk misalkan. Kita cerita terlebih dahulu tentang diri kita. Dalam tanda kutip, saya seringkali mengamati teman-teman sales ini, bahasanya saya gitu ya, egois karena maunya langsung menceritakan fitur dan juga promo ataupun penawaran di dalam konten. Nah, hal ini membuat postingan kita, konten kita tidak menarik. Walaupun promonya menarik, karena dikemas dengan sesuatu yang tidak menarik, mereka tidak melanjutkan membaca konten kita. Terus gimana? Jadi kita mulai dari cerita kita. Caranya ada dua. Bisa pertama dari pengalaman, hal-hal apa saja yang kita alami gitu ya. Atau yang kedua, saya nggak pernah mengalami hal tersebut. Terus gimana? Lakukanlah pengamatan. Pengalaman contohnya ya, misalkan setahun ke belakang dunia training ini tidak pernah sama dengan dunia training yang saya geluti sebelumnya. Misalkan seperti itu ya, itu adalah sebuah pengalaman. Nanti dilanjutkan saja sendiri. Kalau pengamatan gimana? Misalkan ya, saya tidak pernah memasak menggunakan teflon gitu. Saya tidak memiliki experience di situ. Ya kalaupun iya paling masak telur aja gitu ya, tapi tidak lebih dari itu. Jadi saya gunakan bukan pengalaman, saya gunakan adalah pengamatan. Misalkan ya, belakangan saya mengamati istri saya mulai kesulitan memasak gitu ya, ketika ternyata harus memasak menggunakan teflonnya yang lama. Nah, gitu ya. Jadi saya menggunakan kacamata pengamatan, mengamati istri saya yang sedang memasak, bukan bagaimana pengalaman saya menggunakan teflon tersebut, karena memang nggak ada. Perlu benar-benar digarisbawahi, jangan karena kita nggak punya pengalaman terus kita berbohong, atau kita nggak mengamati biar cepet, saya berbohong aja deh, saya mengamati ini dan lain segala macam. Dosanya ditanggung sendiri. Oke. Lagi pula pembaca akan mengetahui gitu ya, kalau ternyata kita tidak mengamati, kalau ternyata kita tidak mengalami. Itu akan terasa datar dan hambar di dalam story selling yang teman-teman buat. Kita lanjut ya ke struktur berikutnya. Setelah pembukaan, di mana pembukaan isinya adalah 100% cerita kita, barulah kita mulai masuk sedikit-sedikit menceritakan produknya. So kita butuh sebuah struktur atau sebuah tahapan yang disebut dengan bridging. Bridging ini adalah jembatan di mana cerita kita jadi menyambung dengan presentasi produk. Caranya gimana? Secara realnya, kalau ini adalah sebuah tulisan, karena memang sebenarnya ini konten ini adalah sebuah tulisan yang saya maksud. Jadi dalam satu paragraf, 2 kalimat tentang cerita kita, 2 kalimat tentang produk tersebut. Oke, contoh misalkan, karena itulah saya mencari-cari metode pelatihan yang cocok dan sesuai untuk orang-orang yang mereka sebenarnya masih ingin belajar namun terkondisi dengan pandemi. Nah, itu kan cerita saya gitu ya, masih ceritanya saya. Nah, saya masuk lagi karena ini adalah bridging, saya masuk lagi ke cerita produk, masih di dalam satu paragraf yang sama. Disitulah saya mulai mengembangkan kelas-kelas online berbasiskan WhatsApp
dan juga menggunakan video materi pembelajaran yang mana tetap ada diskusi tanya jawab, dan itu semua bisa diakses secara online. Nah, di situ saya mulai ada cerita tentang produknya saya. Oke, so intinya adalah di dalam satu paragraf tersebut, entah 1 atau 2 kalimat adalah masih cerita kita ya, dilanjutkan dengan 1 atau 2 kalimat tentang produk tersebut. Jangan langsung semua diceritain ya, karena masih ada struktur berikutnya. Di dalam bridging kita memadukan tuh, kita mempertemukan antara cerita kita dengan presentasi produk. Setelah bridgingnya selesai, dan karena sudah di bridging ya, sudah disebut sedikit di dalam bridging di paragraf sebelumnya di dalam bridging, barulah kita mulai mempresentasikan produk kita. Rumusnya sederhana. Kalau yang saya gunakan itu adalah ceritakan nuansa-nuansa yang terdengar dari produk itu bagaimana, yang terasa ketika menggunakan produk itu seperti apa, yang terlihat tentang produk itu ataupun ketika produk itu digunakan bagaimana. Jadi alih-alih hanya sekedar cerita tentang barang ini bagus. Nah, ini kan sulit ya, orang sulit, bagus itu gimana. Nah, kita jabarkan dengan bagus. Jadi apa yang kedengar sih sampai kok saya bilang barang itu bagus? Apa yang kerasa sih sampai saya bilang kalau misalkan rumah gitu ya, rumah itu bagus? Apa yang kelihatan sih sampai akhirnya saya bilang bahwasanya misalkan kafling gitu ya, kafling itu memang bagus gitu. Jadi nggak cuma sekedar bilang rumah ini bagus, tapi tadi kita mainkan sensasi apa yang terdengar, apa yang terasa, dan juga apa yang terlihat. So orang tidak cuma sekedar oke, bagus, tapi mereka juga mulai mengalami, kita stimulus di dalam otak mereka bagusnya itu seperti apa, sehingga mereka juga bisa merasakan sebuah rasa gitu ya, mendengar sebuah pendengaran, dan juga melihat di dalam bayangan mereka tentang produk yang kita bawakan. Disinilah tahapan akhir dari struktur mengenai storytelling. Jadi sebenarnya sederhana, rumusnya 3. Yang pertama itu adalah pembukaan, itu yang paling penting. Terus bridging, di mana cerita kita dengan produk mulai dijembatani, dan yang terakhir adalah presentasi produk. Hal yang saya garis bawahi dalam presentasi produk, jangan hanya sekedar menceritakan fiturnya, tapi coba jelaskan bagaimana benefitnya itu terdengar oleh mereka, terasa dan juga terlihat. Nah, untuk menjalankan struktur tersebut ada yang namanya pattern nih teman-teman. Jadi kan kita udah tahu strukturnya ya, ada pembukaan, ada yang namanya bridging, dan juga ada yang namanya penutup. Nanti kita mainkan polanya. Setelah kita tahu strukturnya seperti itu, tinggal polanya. Nah, polanya ini sudah banyak yang mengembangkan. Nanti kita akan bedah satu demi satu. Yang sangat populer itu adalah Hero's Journey gitu ya. Jadi dibuat perjalanan, ada sebuah kesulitan yang dijalani sama heroesnya gitu ya, topiknya. Atau ketika kita mau mencari produk itu, kita ketemu hambatan ini, kita ketemu hambatan itu, dan lain segala macam. Ada yang juga rumus sangat populer yang sering kita dengar, AIDA, dan ada FAB, BAB, dan PAS. Ini semua adalah pola-pola kalimat untuk meramu setelah kita paham strukturnya storytelling itu seperti apa. Ini akan saya bahas di dalam video-video berikutnya. Di dalam video kali ini saya hanya ingin teman-teman memahami terlebih dahulu, oh strukturnya kayak gitu, sehingga ketika teman-teman menulis polanya nanti udah mulai oh ini tuh sebenarnya masih di pembukaan, oh ini saya udah harus masuk ke bridging, jadi ada nih sedikit tentang produknya, oh ini udah di penutup, saya harus menjabarkan sensasi penglihatan, pendengaran, dan juga perasaan di dalam hal ini. Jadi variasi polanya ini akan mudah untuk dipelajari nantinya. Oke, untuk pola-polanya tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan, dan dipraktekin terlebih dahulu ya, karena ilmu gak bakalan bisa terasa manfaatnya kalau teman-teman cuma sekedar ngebayangin aja. Oke, saya Andra Nindyo, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.